Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini pada saat hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah 2018 Masehi. Begitu banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak bisa merayakan Idul Fitri seperti kita saat ini. Ada di antara mereka berada di daerah konflik, di Palestina, di Syria, Mesir, Yaman, Turki, Irak dan seterusnya. Ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda oleh bencana, musibah, dan ada di antara mereka yang hari ini sedang berada di rumah sakit dan seterusnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah kepadanya. Salawat beriring salam mari pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan, sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Kita pantas bersyukur kepada Allah
karena kita baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah yang cukup panjang selama sebulan penuh pada bulan Ramadan 1439 Hijriah. Inilah bulan kita dilatih bagaimana kita mampu mengekang nafsu kita, mengendalikan diri kita, dan memang ini adalah sebuah pertempuran yang begitu dahsyat. Rasulullah pernah bersabda ketika pulang dari perang Uhud, waktu itu kaum muslimin kalah berperang, bahkan Rasulullah pun tertancap anak panah. Umat Islam kalah, tapi Rasul bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja kembali dari perang yang kecil dan akan menuju perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya dan heran, "Wahai ya Rasul, adakah perang yang lebih besar dari perang Uhud ini? Sementara kita kalah bertempur, Rasul pun kena anak panah tertancap." Maka Rasul mengatakan masih ada perang yang lebih besar dari ini. Jawaban Rasul menjawab, "Na'am, ada, yaitu jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu." Inilah yang telah kita lakukan selama sebulan penuh. Karena beratnya pertempuran itu, maka Allah dalam sebuah diskusi mengatakan, "Saumuli wa ana ajzibi." Puasamu itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran langsung kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka pada hari ini kita semua sesuai dengan janji Allah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kalaulah dikatakan bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, maka pada hari ini mereka bagaikan bayi yang baru saja terlahir ke permukaan bumi, tiada berdosa sekalipun. Maka oleh karena itu kefitrahan yang telah kita dapatkan ini, mari kita pertahankan di bulan-bulan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selama sebulan penuh, 29 hari Ramadan 1439 Hijriah, kita telah begitu maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seharusnya banyak hal-hal yang positif, banyak dampak-dampak positif yang telah kita dapatkan dan kita pertahankan mulai hari ini sampai 11 bulan berikutnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya Ramadan adalah hanya diklat, pendidikan dan latihan. Untuk apa? Untuk bertempur selama 11 bulan setelah bulan Ramadan ini. Ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita yang telah melaksanakan ibadah puasa dengan baik, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pangkat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu pangkat takwa. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua telah mendapatkan pangkat yang paling mulia di sisi Allah itu, yaitu takwa. Ibu dan bapak jamaah yang berbahagia, kalau kita ibaratnya hari ini, maka kita mesti mencontoh bagaimana puasanya makhluk Allah yang lain. Ada ternyata tidak hanya manusia yang melakukan ibadah puasa. Kita bisa ambil perumpamaan, ada 3 ekor binatang yang juga dalam kehidupannya melakukan puasa. Ada namanya puasanya ayam kampung. Ayam kampung ketika dia telah bertelur, maka dia untuk mengerami telurnya itu, maka dia berpuasa selama 21 hari. Apa tujuannya? Agar nanti anaknya lahir dengan selamat, semua telur yang dieramnya itu menetas dengan baik. Yang kedua namanya adalah ular. Dia juga puasa. Setelah dia makan begitu kenyang, maka dia bersembunyi di gua dan seterusnya. Lalu kemudian dia berpuasa cukup lama, bahkan panjang sekali. Tujuannya apa? Adalah ingin mempercantik dirinya. Maka ketika dia telah keluar dari sarangnya itu,
maka dia telah bertukar kulit dengan yang sesuatu yang lebih indah dalam menurut pandangannya. Yang ketiga adalah puasanya ulat. Ulat yang begitu kita panggil, kita pandang dengan hina dina. Ketika kita ketemu dengan ulat, kita buang, kita singkirkan, bahkan kita pukul dengan batu, maka dia kemudian berpuasa. Dia membuat sebuah kepompong. Dia berada dalam gulungan daun pisang selama 21 hari. Maka kemudian apa yang terjadi? Setelah 21 hari dia puasa, tidak makan dan tidak minum, maka kemudian dia keluar dari kepompong itu, tidak lagi menjadi seekor ulat, tapi sudah menjadi kupu-kupu, rama-rama si kumbang jati yang begitu indahnya. Ayam kampung, apa yang dimakannya sebelum dia bertelur, sebelum mengeram, ketika dia telah melahirkan, telah menetas telurnya, seperti itu juga, tidak ada perubahan. Ular juga demikian. Ketika dia sebelum dia berpuasa, setelah dia berpuasa, yang makanannya itu juga, dan dia terus menyakiti dan seterusnya, tidak ada perubahan. Tapi tatkala ulat yang berpuasa, ada perubahan yang begitu signifikan, perubahan yang begitu mencolok. Apa yang terjadi? Dia yang awalnya hina dina, ketika dia berpuasa, maka harkat dan martabatnya telah berubah menjadi sesuatu yang mulia. Sebelum dia berpuasa, makanannya yang sangat menjijikkan, tapi ketika dia telah berpuasa, dia makannya saripati tumbuh-tumbuhan, saripati bunga, dan dia sangat dicintai. Maka seperti itulah hendaknya kita selama 29 hari di bulan Ramadan 1439 Hijriah, kita telah digembleng dengan segala hal dalam bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, 1 Syawal ini, maka kita bisa meningkatkan. Kenapa? Karena Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu kita berharap, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah, ketetapan hati kepada kita semua untuk senantiasa mempertahankan kefitrahan, mempertahankan apa yang telah kita raih selama bulan Ramadan ini. Kalau kita mendapatkan takwa, maka mudah-mudahan kita mampu mempertahankan ketakwaan itu. Ibu dan bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini kita semua bercita-cita ingin melakukan semangat perubahan dalam diri kita. Ramadan telah menggembleng kita, membentuk jiwa kita, membentuk perilaku kita. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu kita pertahankan setelah Ramadan ini usai. Yang pertama, Ramadan memberikan dampak secara jasmani kepada orang yang berpuasa. Ramadan memberikan dampak secara fisik. Kenapa Ramadan dikatakan berikan dampak secara fisik dan jasmani? Pertama, Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin sehat, maka puasalah secara fisik. Saumu tafsihu. Puasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Maka Ramadan 29 hari telah kita lakukan. Tidak ada orang yang sakit karena berpuasa. Orang-orang yang sakit dalam kehidupannya, ketika dia berniat untuk berpuasa, menyembuhkan penyakitnya, maka insya Allah akan sembuh penyakitnya. Ada orang yang gula darahnya tinggi, ketika dia berpuasa stabil. Ada orang yang kolesterolnya tinggi, ketika dia berpuasa maka dia menjadi rendah, kembali stabil. Ada orang yang banyak penyakit-penyakitnya, bahkan penyakit mah sekalipun, kalau kita berniat dengan berpuasa menyembuhkan penyakit mah itu, maka insya Allah saumu tafsihu. Secara fisik Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Maka oleh karena itu, mari kita pertahankan semangat puasa ini. Di bulan Syawal ini ada namanya puasa 6, untuk mencukupkan bilangan kita berpuasa selama setahun penuh. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Kemudian ada puasa sunat-sunat lainnya. Ada puasa sunat Arafah, puasa 10 Muharram dan seterusnya. Maka mari kita biasakan untuk melakukan puasa agar kita menjadi sehat. Kemudian secara fisik berikutnya, Ramadan memberikan kepada kita pengaruh mental, disiplin terhadap waktu.
Diklat yang telah kita lakukan memberikan kita disiplin terhadap waktu. Tidak ada orang yang berpuasa yang tidak disiplin dengan waktu. Ketika imsak itu masuk 10 menit menjelang waktu subuh, maka kita berhentikan segala makan dan minum kita. Padahal sebenarnya yang waktu memulai ibadah puasa itu adalah azan subuh. Tapi imsak 10 menit menjelang waktu subuh itu agar kita lebih berhati-hati. Tapi kalau sempat kita masih saja makan ketika sirine berbunyi 10 menit menjelang subuh, lanjutkan saja. Kenapa? Karena waktu untuk berpuasa dimulai waktu sholat atau azan subuh itu. Maka kita adalah orang yang disiplin terhadap waktu. Ketika azan subuh telah bergema, semua aktivitas makan dan minum kita hentikan. 1 menit, 2 menit menjelang waktu berbuka, tidak ada orang yang mau membukakan puasanya. Tidak mau. Dibayar berapapun kita untuk membukakan puasa kita, kita tidak mau. Kenapa? Karena kita yakin waktu berbuka itu belum masuk. Tapi ketika sirine berbunyi, azan berkumandang, beduk pun terdengar, maka di sana kita baca Allahumma laka sumtu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang disiplin terhadap waktu.